Matius 13 ayat 5 dan 6. Demikian kata firman Tuhan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya itu tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Kemudian lanjut ayat 20-21. Demikian kata firman Tuhan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Hari ini kita akan belajar tentang dari tanah berbatu-batu menjadi tanah berdaging. Dari tanah berbatu-batu menjadi tanah yang berdaging. Nah, Tuhan Yesus berbicara, ini adalah tentang perumpamaan orang-orang Kristen yang sudah menjadi percaya tapi masih menghidupi pola lama. Nah, orang Kristen yang sudah percaya tapi menghidupi pola lama, itu namanya Kristen tanah berbatu-batu. Pernah berjalan di tanah yang berbatu-batu? Rasa enak atau? Rasa enak atau? Ya, tentu pasti kaki kita akan terkena dengan batu. Ya, tidak ada batu yang mulus. Tetapi setiap batu itu pasti apa? Tajam. Bentuknya juga pasti juga lancip. Ya. Ya, kalau tajam, lancip, kalau kena terantuk di kaki, kira-kira sakit atau tidak? Sakit. Kalau sakit bernyanyi atau menangis? Menangis. Nah, jadi penghalang orang Kristen tidak bertumbuh dan tidak berakar dan berbuah dalam pola kerajaan Allah. Dengan kata lain, orang Kristen tidak hidup dalam pola kerajaan Allah karena masih menghidupi pola apa? Pola lama. Pola lama itu seperti tanah yang berbatu-batu. Firman itu adalah benih, dikatakan. Dan kita ini sebagai tanah yang berbatu-batu. Ya, jadi kalau Kristen seperti tanah yang berbatu-batu, ketika benih ditaburkan, kira-kira tumbuh, berakar atau berbuah atau tidak? Oke. Dia tumbuh tapi tidak berakar dan tidak berbuah. Ada orang Kristen yang kelihatannya ya dia sehat, dia kuat secara jasmani. Tapi ketika datang pencobaan, ketika datang pergumulan, dia pasti jatuh. Dia pasti hancur. Dia pasti gagal. Ya. Jadi Tuhan Yesus katakan, yang dimaksud dengan tanah yang berbatu-batu, orang itu terima firman dengan gembira, bukan dengan sukacita, tapi dengan gembira. Gembira itu sifatnya hanya sesaat. Di gereja ketawa-ketawa, kik. Ya. Di gereja senang, lucu banyak. Setelah pas keluar, diajak teman mabuk, minum, rampok, ya, memberontak, lawan orang tua, pasti dia lakukan. Tetapi dia sudah Kristen. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia masih menghidupi pola lama. Pola lama itu artinya apa? Doyan dengan dosa.
doyan dengan apa? Kejahatan. Ya, makanya dia mengeraskan hati untuk firman. Kalau hatinya sudah keras, pasti otaknya juga pasti keras. Pasti perbuatannya juga keras. Pasti mulutnya juga perkataannya pasti keras. Ya. Perkataannya, perbuatannya semuanya mengandung batu. Ya. Menyakiti orang lain apalagi Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya hidup kita menjadi tanah yang baik? Ayat 23. Mari kita baca ayat ini. Ayat 23. Demikian kata firman Tuhan 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada yang bilang amin? Kalau dia sudah jadi Kristen seperti tanah yang baik, artinya tidak ada lagi batu-batu, tidak ada lagi pola lama, melainkan pola kerajaan surga, pola kerajaan Allah. Maka firman yang didengar itu pasti tertanam di mana? Di hatinya, di pikirannya, dan di hidupnya. Kalau firman itu tertanam di dalam hidupnya, maka firman itu akan mempolakan hidupnya. Firman itu akan membudayakan hidupnya. Firman itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Kalau dia sudah tertanam, langkah kedua apa? Firman itu bertumbuh. Pola itu bertumbuh. Yang tadinya mulutnya keras, otaknya keras, perbuatannya keras, semuanya menjadi lembut. Perkataannya lembut. Ya, perbuatannya manis, tidak lagi asam, tidak lagi pahit, tidak lagi menyakitkan, tetapi manis dan enak dilihat, enak dilihat, enak didengar. Kalau itu bertumbuh, dia pasti berakar. Berakar artinya apa? Tertanam lebih dalam, merambat ke seluruh hidup, ya, mulai ke mata, mulai ke telinga, ya, mulai ke seluruh hidup kita tertanam, ya, berakar dalam hidup kita, sehingga pola kerajaan Allah, firman yang kita terima itu, ya, firman yang kita terima itu, ya, menjadi pola hidup, ya, pola hidup. Kalau sudah berakar, sudah bertumbuh, berakar, pasti apa? Berbuah. Dikatakan tadi berbuah berapa? 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. 100 dikali 60 sama dengan 100 kali 60. Kemudian dikali 30. Nah itu 180.000 hasil. Berapa? 180.000 lipat. Firman itu terus diberdayakan di dalam hidup kita. Firman itu terus lakukan. Dari Valeri, kemudian Israel, kemudian Mami, kemudian Ayah, kemudian Desi, kemudian semua orang. Firman itu, bagaimana firman itu berlipat? Orang lihat perbuatan kita.
Waduh, perbuatannya manis. Orang lihat perkataannya manis. Orang lihat ya, seluruh hidupnya adalah Manis. enak, dinikmati seperti anggur yang dipasarkan di pasar. Di mana lagi? Di supermarket. Di mana lagi? Di fresh. Nah, di mana lagi? Di Multimart. Orang mulai menikmati hidup kita seperti anggur. Perbuatan-perbuatan kita yang dilahirkan dalam satu pola kerajaan Allah itu pasti berbuahnya dan enak rasanya. Saya berdoa supaya kita semua pagi ini menghidupi pola ini. Pola kerajaan Allah ada berapa? 4. Yang pertama apa? Kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. 4 adalah kuasa. Jadi orang yang sudah hidup di dalam pola kerajaan Allah, dia harus mengusir pakai kuasa siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Kristen masih takut setan, mandi masih suka ditemanin, mandi masih suka dilihat-lihat, berarti dia belum hidup dalam pola kerajaan surga. Jadi orang yang sudah hidup dalam pola kerajaan surga tidak takut lagi melainkan setan takut Kenapa setan takut kita? Karena kita punya kuasa. Kuasa dari mana? Tuhan. In the name of Jesus. Ya, the power from heaven. Kuasa yang dari sorga yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang Kristen kalau hanya bergumul ya, baru itu itu bukan orang Kristen. Orang Kristen apapun persoalan, apapun tantangannya, bukan tanda tangan, apapun tantangannya, dia tetap bersuka cita, penuh sukacita. Ketika dia di dalam pergumulan, dia belajar karena ada damai sejahtera. Ketika orang Kristen dipanggil untuk nipu, untuk gubukin orang, untuk pukulin orang, untuk nyontek di sekolah, untuk maki-maki orang, tidaklah dan menolak, karena orang Kristen sudah hidup dalam kebenaran. Biarlah pola kerajaan Allah ini kita hidupkan menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.